mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, ya Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Merinding ngeblur. Nah guys, di sini kita akan membahas salah satu akun TikTok yang aneh dan agak sedikit creepy juga. Yang mana di dalam akun TikTok tersebut terdapat video-video animasi ARG, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan jujur ini pertama kalinya kita tahu tentang animasi ARG ini. Sebelumnya kita never heard of it, belum pernah dengar sama sekali. Ketinggalan gini ya. Nama akun TikToknya adalah PB Here. Sebenarnya nggak hanya di TikTok aja, di YouTube ada channelnya dan juga di Twitter ada akunnya. Karena mungkin semakin populer ya. Karena di TikTok sendiri viewsnya rata-rata udah jutaan. Karena kan ini merupakan video TikTok yang berbeda dari yang lainnya. Seolah-olah animasinya ini kayak berinteraksi sama netizen. Jadi pas kita lihat salah satu videonya di TikTok itu ada yang komen, terus di video berikutnya itu dia bikin tanggapan dari komen yang sebelumnya. Ya pokoknya gitulah. Susah ini mengata-ngatakannya. Bagi kamu yang pengguna TikTok langsung aja cek ke akun TikToknya atau YouTube juga bisa atau Twitter juga bisa @pbhere, PB Here, PB di sini. Oh iya, tadi kan kita bilang kita baru pertama kali dengar animasi ARG. Nah mungkin bagi kalian ada beberapa yang belum tahu apa sih ARG ini. Nah, jadi ARG ini merupakan singkatan dari Alternate Reality Game, atau kalau dalam bahasa Indonesianya berarti permainan realitas alternatif. Nah itu merupakan pengalaman interaktif menggunakan dunia nyata sebagai platform untuk menceritakan suatu kisah yang mungkin dipengaruhi oleh ide atau tindakan peserta. Biasanya permainan realitas alternatif ini memanfaatkan teknologi sosial untuk beberapa derajat, atau lainnya untuk desainer game disebut dengan puppet master, yang mana itu untuk memberikan informasi kepada peserta dan bagi peserta untuk berkomunikasi dengan tali lainnya selama proses permainan. Nah lanjut lagi ke pembahasan akun TikTok PB Here. Seperti yang kita bilang tadi, di akun TikTok ini ada video-video yang di dalamnya itu ada sosok karakter animasi yang namanya adalah PB. Dan ini merupakan sebuah karya seni atau proyek seni yang dibuat oleh @yamtoimtop. @yatoimtop. Yatoimtop ini merupakan nama akun Twitter dan TikToknya si kreator ini. Nama aslinya kita kurang tahu ya. Nanti kalian cari-cari sendiri aja. Pas kita bahas video ini udah ada sekitar 18 video di akun TikToknya. Kemungkinan nanti bisa berlanjut lagi ada kayak seri-serinya gitu loh. Nah si PB ini terjebak di sebuah ruangan kecil yang mana itu dilengkapi dengan panel-panel putih, terus ada kayak ventilasi, ada tempat tidurnya, terus ada bantalnya juga, terus ada kursi, ada CCTV. Terus ada sebuah pintu keluar masuk gitu loh, tapi pintunya itu ada kayak password, harus pakai kode gitu. Terus di bawahnya itu kayak ada bolongan surat itu loh tuh, yang ngeflap gitu, yang kayak bolongan kucing gitu loh. Ya itu. Dan di pintunya ada jendela berkaca. Usut punya usut, si PB ini nggak tahu kenapa kok dia bisa sampai ke situ. Bisa dibilang kayak hilang ingatan gitu loh. Kayak loh kok tiba-tiba di sini ya? Nggak sadar. Nggak sadar, bener-bener lupa. Kalau bahasa Inggrisnya I have no idea why I'm here. Dan si PB ini hanya memiliki ponsel yang mana itu merupakan sarana untuk berkomunikasi atau terkoneksi dengan dunia luar. Yaitu tadi, jadi mungkin konsepnya begitu ya, seolah-olah kan dia pakai HP gini. Halo, nanti diupload di TikTok. Terus netizen di TikTok itu kayak apa ya, membantu si PB ini gitu, untuk memecahkan masalahnya, untuk membantu si PB keluar dari tempat itu, dari fasilitas ini. Ini kayak semacam laboratorium gede gitu ya. Kayak tempat penelitian, ya bisa dibilang ya pokoknya mirip-mirip sama SCP Foundation gitulah. Tapi ini bukan SCP Foundation ya. Ini laboratorium yang mungkin kalau sepengetahuan kita dari salah satu videonya itu, kemungkinan ini merupakan sebuah laboratorium atau fasilitas untuk apa ya, pengembangan kayak cloning gitu. Dan nama fasilitasnya adalah IBT. Hello, this is day whatever of me being trapped in this room. I don't know what I'm doing here, don't know why I'm here. This is what my room looks like if you're interested. Anyways, I've been here for a while and I'm not quite sure what I'm doing, so I don't know. Can you leave a comment or something? Maybe I can read it. See what's up? Thank you? Yeah, how do I turn up?
Karena kan udah populer, udah terkenal dan banyak yang tahu tentang animasi ARG PB ini, PB Here ini. Terus banyak juga orang-orang yang berteori kenapa kok si PB ini bisa sampai terjebak atau terkurung di dalam ruangan itu. Dan usut punya usut, nama ruangannya apa ya, lupa. Emergency apa gitu. Nanti kita cari tahu. Intinya ada orang yang berteori, kita nemu 2 teori ya. Yang pertama, kemungkinan si PB ini sengaja mengurung dirinya di ruangan itu. Mungkin karena dikejar sesuatu yang bukan manusia. Intinya ada makhluk lain yang membahayakan. Terus mungkin waktu itu pintunya ngebuka, dia kan panik toh, masuk aja langsung ditutup. Padahal kan itu pintunya berpassword, jadi dia terkurung. Itu terbukti ketika di salah satu video si PB ini berhasil keluar melewati lorong gitu. Pas dia mau belok, dia menjumpai sesuatu yang aneh, yaitu seseorang yang memakai pakaian seperti hazmat gitu. Ada catatan, dia bawa catatan, tapi sayangnya si orang ini udah nggak sadarkan diri. Kemungkinan udah bablas ya, tapi nggak tahu juga. Pingsan juga bisa. Terus di dekat orang yang nggak sadarkan diri ini ada ID cardnya juga. Tapi kalau kita lihat-lihat foto profilnya yang di ID card itu kan profesor atau dokter gitulah ya. Itu beda nggak sih sama si PB ini? Beda toh. Itu si dokternya bener-bener orang. Kalau si PB ini kan pink gimana gitu. Mengingatkan sama Squidward gitu nggak sih? Bener. Tapi nggak mirip ya. Tapi cuma mengingatkan aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kok rasa-rasanya agak ada yang masih janggal ya. Soalnya si PB ini nggak inget apa-apa. Kenapa kok dia bisa sampai ke situ? Sebelumnya gimana dia nggak tahu. Tiba-tiba di situ aja. Iya ya. Nah tiba-tiba gitu kan berarti dia sebelumnya bisa aja pingsan atau dibius atau apa. Mengingat dia ada di ruangan yang seperti ruangan isolasi, ada tempat tidurnya gitu toh. Iya benar. Mungkin dia lagi diteliti atau gimana. Terus tiba-tiba ada kejadian yang terus dia ditangani oleh si dokter yang pakai hazmat yang itu tadi, yang tergeletak di lorong. Kemungkinan pas si dokter ini mau itu maranin si PB di ruangannya, tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang nggak diinginkan. Mungkin sesuatu penelitian yang lain lepas menimbulkan kekacauan. Dan di situ kan si PB ini sendirian, nggak ada siapa-siapa. Satu-satunya orang yang dia temui ya hanya itu tadi yang pakai hazmat, tapi dia udah nggak sadar. Plus nggak ada orang sama sekali di fasilitas itu, udah ditinggalkan. Mungkin udah pada dievakuasi kali ya. Dan teori yang kedua adalah kemungkinan si PB ini emang sengaja dikurung karena mungkin untuk penelitian atau uji coba sesuatu. Masuk akal. Ini paling masuk akal soalnya kan tadi PB tiba-tiba bangun-bangun nggak tahu. Tiba-tiba di situ ya. Loh. Bingung dia itu. Ponsel yang dia pegang kemungkinan bukan ponselnya. Soalnya kan kalau nggak salah di videonya yang apa itu pertama tuh berapa? Kan kayak ini mencetnya gimana gitu tuh. Kayak ngomong gitu tuh. Ini di mencetnya kebingungan. Mungkin itu ponsel miliknya profesor atau dokter yang pakai hazmat yang udah nggak sadarkan diri itu tadi, kan bisa aja. Atau mungkin dokter itu adalah dokter yang menangani si PB ini. Jadi masing-masing ruangan atau masing-masing yang diteliti itu ada dokternya masing-masing gitu loh. Ini cuma teori kita aja ya. Soalnya kan ini emang membuat orang itu berteori, bertanya-tanya. Jadi menduga-duga. Menduga-duga. Ini sebenarnya apa sih? Jadi seolah-olah ini animasi AR gitu. Si PB ini bener-bener real, bener-bener kayak nyata adanya. Mungkin pengalaman animasi AR gitu seperti ini ya. Maksudnya definisi animasi AR gitu seperti ini, dan memanfaatkan sosial media gitu. Tadi dijelaskan juga gitu toh di awal-awal tadi. Rada-rada masuk ini. Paham ya? Paham. Tapi mungkin kalau kita salah, ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa benarkan aja di bawah. Soalnya ini kita agak sel otaknya nggak lengkap ya. Langsung aja kita jelaskan video-videonya yang ada di akun TikToknya PB Here dari yang pertama sampai ke 18 yang terbaru. Itu baru diupload kapan tuh? 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Nah, kita jelaskan alur-alurnya yang ada di video PB Here ini. Tapi maaf, mungkin kalau kita nggak detail, kalian langsung aja tonton sendiri di akun TikToknya PB Here atau akun YouTube atau akun Twitternya Hitung-Hitung Nyupor. Video yang ada di akun TikTok itu pertama judulnya Entry 1 atau entry pertama. Ini udah kita jelaskan di awal-awal tadi. Di sini terlihat PB yang terjebak di sebuah ruangan, yang mana di ruangan itu ada panel putih dengan satu pintu, terus ada kayak apa ya, ventilasi, terus ada kayak penutup suratnya juga. Itu tadi ya mungkin yang flip-flip itu. Terus ada tempat tidur, bantal, kursi, CCTV, terus ada pintu berkode atau pintu berpassword. Bibi nggak tahu kenapa dia ada di situ, dia lupa. Kalau menurut kita dia baru sadar dari mungkin habis dibius, dan si Bibi ini nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini mau ngapain ya, kekurung gini, bingung. Nah mungkin karena itu dia nemu HP itu terus meminta
bantuan di sosmed. Dan PB ini meminta tolong pada orang-orang untuk memberikan pertolongan di kolom komentar yang mungkin bisa dia baca untuk keluar dari ruangan itu. Jadi dipilih komen-komen yang sekiranya masuk akal, terus bisa diikutin gitulah, bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nggak komen-komen yang ngasal. Video yang kedua judulnya adalah Reply One. Oh, aku baru paham. Entry itu komen masuk, reply dia jawab. Oh iya. Kan entry masuk, reply jawab. Aku lagi ngerti iki lho ngene. Pas sadar ya. Aku entry pernah masuk ya. Reply di Reply One. Dan tampaknya di video ini ada orang yang mengomen atau mengomentari videonya PB yang sebelumnya. Dan PB ini tampak happy ya karena ada yang menyapa. Halo. Whoa. I got my first comment from XL for me Dino. It says hello, and there's like a happy face, or yeah. Well, hi. You don't happen to know what's going on, do you? Well, someone's out there, so that's good to hear. Kemudian video yang ketiga, Reply 2. Balasan kedua. Di video itu ada komen lagi. Jadi seakan-akan komennya itu dikopas di videonya gitu lah. Di situ ada yang komen, ada yang tanya, apakah kamu ingat sebelumnya itu gimana? Dan di video itu PB ngomong dia nggak ingat apa-apa. Usut punya usut, si PB ini hanya merasa kalau dirinya selalu berada di tempat itu. Dia merasa udah di situ lama gitu. Lanjut lagi ke video yang keempat, Entry 2. Di video ini terlihat si PB ini sedang mengecek dinding panel, terus juga CCTV. Barangkali ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin itu bisa mengantarkannya keluar. Seperti contohnya dia ngecek di di panel-panel di tembok-tembok itu, barangkali nemu pintu rahasia. CCTV-nya juga dikepruk-kepruk gitu. Dia apa sih? Di gini-gini tayar-tayar gitu loh. Diketak-ketak. Itu juga nggak ada apa-apa. Setelah itu si PB mengecek pintu dan memencet tombol-tombol kode yang ada di pintu itu. To investigate this like flap here for next time. I'll upload a video later of me doing that. I think that's a good idea. But thank you for the input. So I'll catch you next time. Lanjut ke video yang kelima, Reply 3. Di video itu ada yang komen, ada yang menyarankan kepada si PB untuk mengepruk mendobrak pintu dengan kursi yang ada di situ. Barangkali bisa, kan ada kacanya tuh pintunya. Lalu si PB melakukan saran dari netizen itu tadi untuk mendobrak jendela kaca yang ada di pintunya itu dengan kursi. Pas dia melakukannya, drop, jam. Nggak mempan, mentah, malah patah ya kursinya. Iya, intinya kacanya sangat kuat. Kepruk pakai gini mu yang hancur. A lot of people have been asking me to throw the chair at the window, so here goes. Well, it was a good idea. It was just a flimsy chair, and also my only chair. Lanjut ke video yang keenam, Entry 3. Masukan ketiga. Oh, masukan. Iya loh, masukan atau saran. Oh iya, oh iya. Pakai hidung. Di video ini terlihat si PB memainkan tombol yang ada di pintu itu, mainkan kode-kode ya. Tut, kayak memainkan lagu gitu. Ada nadanya. Tut. Bukan. Lagu apa itu? Tut. Bukan, itu susu nasional. Seraya si PB ini memainkan kode yang ada di pintunya itu. Tut. Dia mengeluarkan kameranya melewati bolongan kecil itu tadi loh. Mungkin itu bolongan surat ya. Untuk mengecek dan menanyakan kepada netizen, apakah kalian lihat sesuatu? Mungkin itu lagunya untuk mancing-mancing apa gitu kali. Lanjut ke video yang ketujuh, Entry 4. Nah, di sini ada salah satu netizen yang cerdas, yang dia ini kayaknya mengulik-ngulik dari permainan lagu yang sebelumnya. Jadi si netizen ini kalau nggak salah namanya siapa ya tadi di TikTok? Carol siapa gitu. Dia ini kayak menganalisa lagu yang itu ya, yang dipencet di video yang sebelumnya. Kalau nada ada balok-baloknya tau. Ada E atau A. Apa namanya itu? Aku bukan anak musik. Birama. Ya, pokoknya itulah. Dan si Carol ini mendapatkan sebuah kode 80824 dan menyuruh si PB ini untuk menggunakan kode itu untuk membuka pintunya. Dan akhirnya si PB melakukannya. Tut dipencet tuh di pintunya. Tut. Ceklek. Kebuka. Akhirnya si PB berhasil keluar dan terlihat kan gini nyutingnya. Jadi pintu di belakangnya itu kelihatan. Saya pas dia jalan gitu. Ternyata di atas pintunya itu ada tulisannya. Jadi itu ruangan apa gitu. Nah, itu ternyata ruangan emergency holding cell. Itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kalian tulis aja di bawah. Ruang penahanan darurat. Kalau nggak salah ya. Holding kan kayak ditahan-tahan gitu tau. Iya sih. Enggak, entahlah lo ya.
kita nggak mau sotoy. Nah kan si PB ini jalannya di lorong karena kan itu di fasilitas kayak di laboratorium gitu lah. Pas dia mau belok, dia menemukan sesuatu yang mencengangkan, yaitu seseorang yang memakai hazmat kuning kalau nggak salah ya. Dia udah tersungkur gitu di tembok ini. Berarti emang harus pakai hazmat gitu ya, keamanan lah. Apalagi kan itu di tempat seperti itu. Next ke video yang ke-8, entry 5. Di video ini kemudian si PB mengambil catatan atau surat yang ada di dekat orang yang memakai hazmat yang nggak sadarkan diri itu tadi. Di situ dia juga menemukan sebuah ID card yang namanya siapa ya, lupa. Terus ada fotonya juga seperti profesor, seperti dokter gitu, lengkap dengan baju seragam putihnya. Tapi kayaknya udah tua ya. Si dokter ini kayaknya beda sama si PB. Si PB kan pink-pink ungu-ungu gimana, tapi si orang yang ada di ID card ini seperti manusia pada umumnya, warna kulitnya. Kenapa kok kita bilang tua? Karena rambutnya udah putih. Mengingatkan sama Albert Einstein gak sih? Yang model-modelnya. Selain surat atau catatan itu tadi, si PB ini juga menemukan sebuah tabung oksigen. Dan awalnya si PB ini selain mau mengambil tabung oksigennya, dia juga mau mengambil hazmat yang ada di situ. Ternyata pas dicek ada orangnya, tapi orangnya ya udah mau ngambil tabung oksigennya juga berat, percuma. Lanjut ke video yang ke-9, entry 6. Akhirnya si PB ini berjalan-jalan menjelajahi fasilitas IBT. Dan kemudian dia melihat di CCTV menemukan kalau di situ nggak ada orang, sepi nyenyet. Orangnya mungkin udah dievakuasi atau keluar. Di situ PB juga menjelaskan kalau ada tanaman atau pohon palsu, pohon buatan, dan di atapnya itu kan ada atap kayak ada kacanya gitu, itu nyala. Ternyata itu bukan sinar matahari melainkan itu lampu. Jadi itu mengisyaratkan kalau fasilitas ini benar-benar tertutup. Lalu si PB ini melihat pintu bunker besar yang itu mengarah ke laboratorium utama, yang mana kantornya itu tadi terletak di situ. Dan di ending videonya si PB juga menemukan sebuah peta atau denah dari fasilitas IBT ini. Hello, I'm back. I've been camped in the security room, and I've been watching the cameras, and I haven't seen anyone. So this is, I guess, where we are. There's this big atrium here. All the plants are fake. Those aren't windows, those are lights. Oh, and there's this big bunker door here that I think leads to the main laboratory so I can leave. But I found this map, so tell me where to go next, and I'll go there. Lanjut ke video yang ke-10, entry 7. Di video ini PB menjelajahi kantor dan menemukan dua hal. Yang pertama ia temukan adalah koneksi eksternal. Di situ terlihat sebuah catatan atau kayak surat gitu. Terus ada tulisannya the.net domain atau the net domain, bukan .com untuk situs web. Dan terlihatlah si PB ini berdiri di depan pintunya Henry Carter. Oh, namanya yang ada di ID card itu Henry Carter. Ini kantornya orang yang pakai yang pakai hazmat itu tadi. Kan tadi disuruh di suratnya, terus dibuka tuh pintunya, cekat, kantornya dibuka. Lah, ini nggak di video ini, di video yang berikutnya. Next ke video yang ke-11, entry 8, entry 8. Lah, PB memasuki ruangan itu dan melihat sebuah tangki yang berisi sesuatu atau sesosok yang sama seperti dirinya. Plek kayak cloningannya ya. Itu kayaknya emang PB deh. Soalnya kan itu kantornya si dokter itu, si profesor itu. Dan berarti kita bener dong tadi bahwa si profesor ini yang menangani si PB. Kemungkinan besar si PB emang sengaja dikunci di dalam situ untuk suatu penelitian atau percobaan. Sejauh ini sepengertian kita yakin banget itu adalah fasilitas mengkloning orang atau mengkloning sesuatu lah. Intinya makhluk hidup. Kemudian setelah itu si PB ini melihat kayak kalau di sini kayak cas-casan gitu ya, kotak hitam gitu. Alat itu berada di atas kursi. Enggak hanya itu aja, PB ini juga menemukan catatan tempel. Next ke video yang ke-12, entry 9 atau entry ke-9. Di video ini kemudian si PB lanjut ke ruangan server extranet, kayak warnet ya. Dan namanya juga internet. Pada video ini si PB juga sempat mikir kalau dia ini bukanlah makhluk yang sempurna. Kenapa dia harus diklon? Berarti ya jelas itu tadi yang dia temukan tangki seperti PB itu emang kloningannya PB toh. Atau jangan-jangan malah yang jalan-jalan itu PB kloningan, yang aslinya yang ada di tangki. Well, I'm not even a clone. I think I found this. Like, there's more of me or them or yeah. Well, I'll get going to the servers, but yeah.
Lanjut ke video yang ke-13, entry 10. Di video ini PB akan memasuki ruangan extranet server extranet. Tapi di pintu ada keypad code-nya, ada kodenya lah. Passwordnya 1 juta. Kemudian si PB ini mencoba memasukkan sebuah kode 1760. Tapi sayangnya itu nggak berhasil. Zong. Karena zong kan, si PB akhirnya memutuskan untuk ke hardware extranet. Mungkin di situ dia bisa menemukan sesuatu yang lainnya lagi. Next ke video yang ke-14, entry 11 atau entry 11. Di video ini PB meminta maaf karena telah melakukan kesalahan dan dia menunjukkan sebuah video yang ada di dalam komputer. Dan di video itu di dalamnya kayak ada sebuah pasien yang lain atau percobaan yang lainnya. Si makhluk yang lain ini kayak ditanya-tanya, ini warnanya apa? Dia ini disuruh untuk menebak warna bola tapi salah. Terus akhirnya dia suruh menebak warna dirinya sendiri dan itu benar. Kalau nggak salah warnanya hijau ya si makhluknya itu. Ya pokoknya gitulah isi videonya. Alright, I'll get back to looking at stuff like this, I guess. Next ke video yang ke-15, entry 12 atau entry ke-12. Nah di video ini PB sedang duduk-duduk dan menemukan sebuah radio. Kalian tahu dong radio fungsinya untuk apa? Untuk menyetel musik. Ketika musiknya disetel, si PB ini langsung have fun ya, joget-joget, enjoy the music gitu pokoknya. Setelah itu juga dia sambil melihat sekitar, sambil melihat ke sana, ke sini, barangkali ada sesuatu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Zebih, nyenyet seperti di kuburan. Lanjut lagi ke video yang ke-16, entry 13 atau entry 13. Di video ini si PB terlihat memencet sebuah tombol kode di keypad dan ternyata berhasil. Wih. Tanpa bantuan loh ini. Iya loh. Kemudian PB melanjutkan merekam ruangan itu dan dia menemukan kabel berwarna biru, yang mana kabel itu mengarah ke sebuah tombol yang berwarna hijau dan merah, kurang kuning, lampu traffic ini, lampu bangjo. Lalu si PB memencet tombol hijau itu dan setelahnya dia masuk ke ruangan server. Ketika PB berjalan melewati lorong dari samping ya, pokoknya angle-nya gini kan, gini gitu, gini. Ini kan nyetingnya kamera depan ke sini. Nah di sana itu di sampingnya kayak ada lorong ke sana gitu. Dia kan jalannya ke sana, di sana ada lorong. Nah di lorong itu kayak ada sesuatu gitu, item-item yang berdiri. Ya nggak sih? Bener. Kayak orang ya? Iya, kayak ada sesuatu yang mengawasi. Nah terus di kolom komentar di video ini juga ada yang komen gitu, itu ada sesuatu tuh, kayaknya ada sesuatu yang berdiri. Lanjut lagi ke video ke-17, entry 14, masukan ke-14. Menanggapi komentar netizen yang sebelumnya yang kita omongkan tadi, si PB ini akhirnya mengecek lorong yang kita maksud tadi. Dia ini melihat apakah benar ada sesuatu yang menggegek di situ, yang berdiri di situ. Tapi sayangnya PB nggak menemukan apa-apa di situ. Akhirnya si PB menemukan sebuah komputer untuk mengecek rekaman CCTV, tetapi PB malah menemukan masalah baru. Komputernya pakai password. Di admin itu mas. Ya, tunggu dulu. Hello, everyone. Thank you all for telling me about the person in the hallway. I tried to find them, but I couldn't. So I guess they don't want to be found. I have a problem anyways. I need to get this computer to find videotapes of what happened here. Please help. Lanjut ke video yang ke-18 atau yang terakhir, entry 15. Ini yang terbaru kemarin ya. Kemungkinan nanti ada lanjut lagi, kalian bisa cek aja. Di video ini si PB melihat dan membaca komentar para netizen yang mempertanyakan apakah dia ini disandra atau dia tahan. Dan kemudian si PB menjawab kalau dia enggak ditahan. Kurang lebih seperti itu ya isi video-videonya itu. Mungkin kalau ada yang salah, ada yang kurang, kalian bisa benarkan aja di bawah. Kalian tonton sendiri aja lebih lengkapnya di akun TikToknya si PB Here ini atau di akun YouTube-nya. PB anymore? But I'm PB nonetheless. Setelah kita lihat-lihat, menarik sekali ya, maksudnya menarik untuk dibahas. Ini merupakan animasi ARG pertama yang kita lihat dan kita baru tahu apa itu animasi ARG. Ternyata seperti ini ya. Keren ya. Keren banget. Berarti kan ini kurang lebih kayak berinteraksi dengan netizen tau. Seolah-olah si animasi ini seperti nyata. Intinya ada masukan dari netizen, terus si animasinya ini melakukan itu di video berikutnya gitulah intinya. Nah dengan itulah dia bisa berinteraksi dengan netizen di sosmed gitu. Mengajak netizen untuk berpikir, meminta bantuan. Gimana menurut kalian tentang akun TikTok atau animasi ARG PB Here ini? Apa teori kalian bisa aja di bawah. Mari kita berpikir bersama, berdiskusi bareng-bareng di kolom komentar. Look what I found. The last Gen 4 PB besides me. You know, I knew Henry Carter was paranoid, but I'm not sure how he got his hands on these. These aren't even his department. Well, I guess I better get started. So, this one's for calling my nose crooked.
This one's for calling me rude. And this one's just for fun. And now it's just you and me, I guess, so that's fun. Nah, mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.